Dan kita temui ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali bahwa namanya terdaftar sebagai anggota parpol. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk menyanggah atau keluar dari sipol tersebut? Kepada para pengurus partai politik, bahwa pemutahiran data partai politik ini dapat dilakukan per semester setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya pun. Halo teman-teman pemilih, kita bertemu kembali pada program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikanan. Teman pemilih, apa kabarnya? Senang sekali bisa menjumpai kembali teman-teman pemilih. Dan saat ini telah hadir bersama saya narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Waikanan yang menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak IGD Krips Darmaja SAG MPDH atau yang akrab kita panggil Bli. Selamat datang, Bli. Selamat datang, Eka. Terima kasih, Bli, sudah hadir bersama teman-teman pemilih. Bagaimana kabarnya, Bli? Alhamdulillah, semoga sehat, berkat doa Eka dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Untuk mengawali, bagaimana kalau kita ngopi dulu, Bli? Oke, baik. Silakan, Bli. Baik, Bli, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang materi yang akan kita bahas, boleh dong, Bli, cerita sedikit tentang profil dan sejarah singkat, bagaimana Bli bisa bergabung menjadi penyelenggara di KPU Waikanan. Baik, terima kasih, Kak. Saya akan menjelaskan atau menjawab secara singkat perjalanan saya sebagai penyelenggara pemilu. Tentu di penyelenggara pemilu ini sudah tidak asing lagi bagi saya, karena saya pernah menjadi penyelenggara dimulai dari ad hoc, yaitu sebagai anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan Banjit untuk pemilu 2014 yang lalu. Kemudian di 2019 yang lalu ada seleksi KPU Kabupaten Waikanan untuk periode 2019-2024. Sementara alhamdulillah saya mengikuti proses seleksi itu dan diterima sebagai anggota KPU Waikanan periode 2019-2024. Pada saat itu kami menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Setelah 5 tahun menjalankan tugas sebagai anggota KPU, kemudian di 2024 kemarin kembali ada seleksi KPU Waikanan untuk periode 2024-2029. Astungkare, alhamdulillah saya kembali mengikuti proses seleksi itu dan akhirnya diberikan amanah kembali. Nah, di posisi hari ini, di jabatan hari ini mengampu sebagai Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan. Saya kira itu perjalanan singkat saya sebagai penyelenggara pemilu di Eka. Luar biasa sekali ya, Bli, ya. Dari 2014 Bli sudah menjadi penyelenggara pemilu ya, Bli, ya, dari PPK, kemudian menjadi anggota KPU dari tahun 2019 ya, Bli, ya. Betul. Hingga lanjut lagi tahun 2024 ya, Bli, ya. Betul. Luar biasa sekali, Bli. Bagaimana menurut Bli tentang ngopi virtual KPU Waikanan ini, Bli? Baik, Kak, terima kasih. Saya kira ini langkah yang sangat bagus sekali, strategis dan taktis yang dilaksanakan oleh KPU Waikanan dalam rangka memberikan edukasi atau penyiaran tentang semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Waikanan, pemilih khususnya, tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita sebagai KPU Waikanan, sehingga masyarakat kita ini bisa tercerdaskan. Saya kira itu yang sangat bagus sekali buat kita. Baik, terima kasih, Bli. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa di salah satu divisi di KPU Kabupaten Kota ini ada namanya Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya, Bli, ya, di mana Bli sebagai Ketua Divisi di KPU Waikanan ini. Mungkin bisa dijelaskan Bli secara garis besar tugas pokok dari Divisi Teknis Penyelenggaraan tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya kira tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, itu selalu berdasarkan landasan yuridis, ya, berdasarkan hukum, tentunya begitu. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diatur dalam peraturan-peraturan turunannya, seperti dalam peraturan KPU, surat edaran dan surat dinas, serta surat-surat yang lainnya.
Secara umum, anggota KPU memiliki tugas dan wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dan untuk lebih spesifik diatur dalam pasal 35 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2022 bahwa divisi teknis penyelenggaraan ini mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama, pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Yang ketiga, pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Yang keempat, pemungutan, penghitungan suara. Dan yang terakhir, rekapitulasi hasil penghitungan suara. Saya kira itu, Eka. Wah, lumayan banyak sekali ya, Bi ya. Betul, Kak? Baik, Bi, kita sedikit mereview ke belakang nih. Kita mengetahui bersama pada tahun 2024 KPU telah melaksanakan pesta demokrasi yang sangat luar biasa ya, Bi ya. Betul sekali. Karena dalam 1 tahun KPU telah melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Mungkin bisa dijelaskan Bi, bagaimana proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Kanan ini? Ya, baik Kak. Pemilu dan pemilihan tahun 2024 secara umum itu dilaksanakan oleh KPU Kanan dan seluruh jajaran kami ini mengedepankan regulasi dalam melaksanakan setiap tahapan. Dari proses pendaftaran, verifikasi berkas calon, penetapan calon, terkait dana kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten, dan terakhir penetapan calon terpilih, semua kita pastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Terbukti dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang lalu, KPU Kanan ini zero gugatan terhadap hasil pemilu dan pemilihan. Dan hasilnya, untuk di Kanan, KPU telah menghantarkan 40 anggota legislatif terpilih dari 8 partai politik yang ada di parlemen saat ini. Dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kanan tahun 2024, kita telah mengantarkan pasangan calon Dr. Andes, Haji Ali Rahman MT, dan Ayu Asalasiah Sarjana Kedokteran sebagai pasangan calon terpilih. Menurut Bli, apa Bli yang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024, khususnya di KPU Kanan ini? Ya, baik. Tentu saya kira dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, kita sebagai penyelenggara pemilu dari level kabupaten, badan ad hoc kita, PPK, PPS, KPPS, tentu masih menemukan beberapa kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, terutama secara administratif. Namun hal tersebut telah diselesaikan di setiap level tingkatan, sehingga tidak menjadi sandungan di tingkat kabupaten atau yang di atasnya. Di sini KPU lebih menitik beratkan evaluasi terhadap penyelenggaranya, baik dari kami di tingkat kabupaten ataupun penyelenggara badan ad hoc kami di tingkat bawah. Ke depan kami dari tingkat kabupaten akan terus membina personil ataupun SDM di KPU Kanan agar lebih solid dan profesional. Dan untuk penyelenggara ad hoc, kami akan lebih selektif lagi dalam merekrut sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten untuk mendapatkan hasil pemilu dan pemilihan yang lebih sempurna. Kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada para penggawa-penggawa pemilu dan pemilihan yang telah bekerja keras melaksanakan tahapan demi tahapan. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, stakeholder, pihak keamanan, para OKP, ormas, dan jurnalis, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kanan yang kita cintai ini. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kanan ini berjalan dengan lancar dan sukses ya, Bi ya? Betul sekali, alhamdulillah. Boleh dong saya bilang KPU Kanan luar biasa. Luar biasa. Masyarakat Kanan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. Sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi ya, Bi ya? Baik. Baik, Bi, setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini, lalu tugas apa Bi yang dilaksanakan KPU khususnya divisi teknis penyelenggaraan ini, Bi? Baik, terima kasih Kak. Secara garis besar di kegiatan atau fase non tahapan ini,
ada 3 tugas besar yang dilaksanakan oleh KPU Waikanan. Yang pertama, tentang pemutahiran data partai politik berkelanjutan atau PDPP. Pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kemudian yang kedua, layanan kepada masyarakat yang tercatut namanya dalam Sipol. Yang ketiga, penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Waikanan. Saya kira itu secara garis besarnya tugas divisi teknis dan penyelenggaraan kan. Baik, yang pertama tadi tentang pemutahiran data partai politik berkelanjutan ya Bli ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksudnya Bli? Ya, betul sekali Kak. Bahwasanya partai politik di Waikanan ini pun harus dimutahirkan secara berkelanjutan ya, baik anggota maupun pengurusnya gitu. Karena ini sesuai dengan pasal 146 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan diatur juga dalam keputusan KPU nomor 1365 tentang pedoman teknis pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dijelaskan bahwa partai politik ini dapat melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Untuk perlu diketahui bersama kepada teman pemilih khususnya ya, kepada para pengurus partai politik, bahwa pemutahiran data partai politik ini dapat dilakukan per semester setiap tahunnya, di mana sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh KPU, bahwa seluruh partai politik dapat membuka SIPOL setiap hari Kamis dan Jumat. Dan ini berlaku kepada seluruh partai politik yang ada di Waikanan, baik yang ada di gedung Dewan maupun yang tidak. Selanjutnya, KPU Waikanan akan melakukan verifikasi terhadap data dan SK yang diunggah di SIPOL. KPU Waikanan akan memastikan apakah data dan SK yang terdapat di SIPOL itu sudah sesuai apa belum. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa di SIPOL itu, partai politik mengisi data yang dilampiri data dukung berupa SK yang diunggah. Setelah diverifikasi oleh admin dan operator SIPOL KPU Kabupaten Kota, kami akan melakukan pleno rekapitulasi hasil verifikasi pemutahiran data partai politik. Dan berita acaranya akan kami unggah kembali ke SIPOL kan. Baik. Nah, informasi penting ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman pemilih dan partai politik khususnya, bahwa surat keputusan kepengurusan partai politik baik dari tingkat pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, sampai dengan di tingkat kecamatan, bagi kami yang berlaku adalah data yang terupdate dalam SIPOL. Jadi bukan SK yang disampaikan langsung ke KPU berupa hard copy atau fotokopinya, gitu kan. Untuk itu, seandainya ada perubahan kepengurusan, kami himbau agar pengurus parpol di tingkat kabupaten agar segera menyampaikan kepada pengurus di tingkat atasnya untuk dilakukan updating data di SIPOL. Begitu, Kak. Begitu ya Bli ya. Terima kasih Bli. Nah tadi yang kedua Bli mengatakan bahwa ada tahapan layanan kepada masyarakat yang tercatat dalam SIPOL ya Bli ya. Layanannya seperti apa itu Bli? Baik Kak, perlu saya flashback sedikit ya, bahwa pada saat pendaftaran parpol peserta pemilu tahun 2024 yang lalu, salah satu syarat utamanya adalah parpol wajib mengisi data keanggotaan partai politik sejumlah syarat yang telah ditentukan. Dan kita temui ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali bahwa namanya terdaftar sebagai anggota parpol, yang bisa kita bilang mereka itu tercatut dalam SIPOL gitu. Nah, untuk beberapa keperluan kerja, diantaranya sebagai ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan lain-lain, disyaratkan bahwa tidak boleh terlibat dalam parpol atau terdaftar dalam SIPOL. Namun saat mengecek namanya di SIPOL, ternyata nama orang tersebut terdaftar dalam salah satu parpol. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk menyanggah atau keluar dari SIPOL tersebut? Kan begitu Kak. Nah, sedikit secara garis besar saya menjelaskan alur sanggahan atau penghapusan nama yang tercatut dalam SIPOL. Bagaimana itu Bli?
Masyarakat dapat mengetahui ya bahwa namanya atau nicknya terdapat dalam sipol itu di menu cek anggota dan pengurus parpol pada link info.pemilu.kpu.go.id. Setelah mengetahui namanya tercatut dalam salah satu parpol, masyarakat dapat langsung melakukan sanggahan dengan mengklik tombol tanggapan. Lalu ikuti petunjuk pada aplikasi sampai dengan berhasil. Setelah berhasil terkirim, KPU Kabupaten akan melakukan verifikasi dan klarifikasi, dan hasilnya akan disampaikan kepada KPU dan diteruskan ke pengurus parpol tingkat pusat. Perlu diketahui kepada teman pemilih dan pengurus parpol, dalam hal ini KPU Kabupaten Waikanan tidak memiliki wewenang untuk menghapus data pengurus dan anggota parpol. Begitu ya, Bri ya. Lalu masyarakat selama ini menganggap bahwa KPU Kabupaten Waikanan bisa menghapus nama pengurus dan anggota parpol itu, Bri. Bagaimana, Bri? Iya, Kak. Karena pengurus dan anggota parpol adalah milik parpol itu sendiri. Pengurus dan anggota parpol itu adalah milik parpol itu sendiri. Begitu ya, Bri? Iya, walaupun sipol itu milik KPU, aplikasi milik KPU, namun bukan berarti KPU bisa dengan mudah menghapusnya, terutama KPU Kabupaten Kota kan. Begitu ya, Bri ya. Jadi masyarakat ini bisa melakukan sanggahan ya, Bri ya, secara online ya, Bri ya. Betul. Jadi masyarakat cukup dari rumah saja untuk melakukan sanggahan terhadap namanya yang tercatut dalam sipol. Iya. Begitu ya, Bri ya. Betul. Jadi masyarakat ini bisa melakukan sanggahan ya, Bri ya, di mana sanggahan ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung cukup dari rumah saja, Bri. Begitu ya, Bri ya. Betul sekali, Kak. Namun bila belum jelas dan atau ditemui kendala dalam pengisian sanggahan terkait sanggahan, masyarakat dapat datang langsung ke kantor KPU Waikanan. Nanti akan dibantu oleh tim layanan atau helpdesk sipol di sekretariat KPU Kabupaten Waikanan. Baik teman-teman pemilih, mungkin bisa saya ulang kembali bahwa teman-teman pemilih yang ingin mengecek namanya terdaftar dalam sipol atau tidak, teman-teman pemilih bisa mengunjungi web info.pemilu.kpu.go.id, kemudian buka menu cek anggota dan pengurus parpol. Atau jika bingung, teman-teman bisa datang langsung ke KPU Waikanan, nanti akan ada helpdesk sipol yang akan membantu. Baik, Bri, tadi kan sudah dijelaskan nih tugas-tugas yang dilaksanakan KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang pertama tentang pemutahiran data partai politik berkelanjutan ya, Bri ya. Yang kedua tentang layanan kepada masyarakat yang tercatat dalam sipol. Nah, yang terakhir ini adalah penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan, Bri, PAW itu seperti apa, kemudian sejauh mana peran KPU terhadap PAW tersebut. Baik, Kak. Terkait penggantian antar waktu atau PAW, ini merupakan proses penggantian anggota DPRD Kabupaten yang dikarenakan atas pengunduran diri atau dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD atau sebab yang lainnya. Nah, pada proses PAW ini, peran KPU sendiri adalah menindaklanjuti surat pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten terkait PAW. KPU Kabupaten Kota akan memverifikasi kembali berkas pendukung calon penggantian antar waktu. Dan hasil verifikasi akan disampaikan nama calon penggantian antar waktu. Baik, Bri. Artinya KPU ini bekerja bukan hanya saat tahapan saja ya, Bri ya. Betul. Bahkan saat non-tahapan saja banyak sekali ya yang dilaksanakan oleh KPU, khususnya KPU Waikanan ini ya, Bri ya. Betul sekali, Kak. Oke, baik, Bri. Untuk yang terakhir, boleh dong, Bri, closing statement untuk teman-teman pemilih. Baik, terima kasih, Kak. Teman-teman pemilih sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, bahwasanya KPU Waikanan hari ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini podcast salah satunya. Kami berharap kepada teman pemilih agar senantiasa mengikuti semua informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU Waikanan, sehingga teman pemilih mengetahui apa-apa saja sih yang dilaksanakan oleh KPU Waikanan, dan ini harapannya agar teman pemilih ini lebih dicerdaskan ke depannya dengan memberikan informasi-informasi yang ada pada kami di KPU Waikanan. Saya kira itu closing statement kami. Kita, Kak.
Baik, Bi, terima kasih telah hadir bersama teman-teman pemilih. Semoga lain waktu ada kesempatan untuk ngobrol kembali dengan teman-teman pemilih. Semoga apa yang disampaikan oleh Dwi tadi membawa informasi yang bermanfaat untuk teman-teman pemilih. Dan teman-teman pemilih jangan lupa untuk follow dan selalu pantau akun sosial media KPU Kanan. Ada Facebook, Instagram, X, TikTok untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.